Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis kita kembali dalam daily devotion pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus jadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan hari ini akan diambil dalam Yehezkiel 47 ayat 1-12. Kita akan lihat beberapa ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Ia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan mengantar aku berkeliling di luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu berbual dari sebelah selatan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yehezkiel ini, setelah kita melewati pasal demi pasal, ini adalah nubuatan ketika mereka sudah mau dipulihkan. Dan ketika mereka sudah dipulihkan, ayat pertama dan kedua tadi menunjukkan bahwa ada air yang keluar dari bait suci. Kita tahu bahwa di dalam zaman itu, air itulah melambangkan hidup. Dan air itulah yang menjadi sumber. Dan di sini lagi dikasih tahu kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sudah kembali ke dalam bait-Nya. Dan Tuhanlah yang akan menjadi sumber aliran hidup kepada umat-Nya. Jadi hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan mulai memulihkan hidup kita, maka kita pun melihat ternyata Tuhan itu ketika sudah pulihkan kita, Dia juga menunjukkan bagaimana Tuhan itu memberikan jawaban di dalam hidup kita. Bagaimana Dia selalu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa lihat benar-benar apa itu hidup yang di dalam hadirat Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya. Ketika orang itu pergi ke arah timur dengan tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta, menyuruh aku melewati air itu, airnya setinggi pergelangan kaki. Ayat 4, diukur kembali, lalu air itu kembali dan sekarang setinggi pinggang. Di ayat 5, diukur kembali dan air itu sekarang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali ke tepi sungai. Jadi ketika dia lagi melihat, diajak lagi Tuhan melihat. Oh, ini airnya tadinya dari pergelangan kaki, naik ke pinggang, sampai akhirnya gak bisa diseberangi lagi. Artinya adalah ketika Tuhan sudah yang menjadi sumber aliran hidup itu, kita gak bisa cuma stay di dalam hubungan yang hanya semata kaki. Tuhan mau kita lebih lagi masuk ke dalam hubungan yang lebih intim dengan Dia. Sampai-sampai udah gak bisa lagi kita mengontrol diri kita dengan logika kita, dengan kekuatan kita, tetapi kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kenapa harus sampai titik itu? Kita lihat di beberapa ayat terakhir. Di ayat 10, 9, 10, dan 12. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air asin itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana hidup. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh berbagai macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan pohon-pohon itu menghasilkan buah yang baru, sebab mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Itulah pemulihan yang datang daripada Tuhan. Bukan hanya mereka melihat semua yang tadi yang mati menjadi hidup, tetapi semua yang hidup menjadi berguna. Kita pun demikian, bukan hanya kita dipulihkan, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi juga kita berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa berdampak dimanapun kita berada. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi siapapun yang kita temui. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan dalam hidup setiap kita. Supaya kita terus mendekat lebih dalam lagi dekat sama Tuhan.
supaya hidup kita terus menjadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami terus dikuatkan, setiap kami terus dipakai Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam daily devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.